Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Pada kali ini kebetulan saya berkesempatan untuk melakukan wawancara sekaligus ngobrol-ngobrol sedikit mengenai dinamika pergerakan mahasiswa dalam skala nasional. Yaitu kali ini saya bersama Muhammad Kafi selaku Ketua BEM SBIPB, lalu bersama Mas Alwan selaku Menteri Sosial Politik BEM. Terima kasih. Boleh kesempatannya pertama-tama untuk Mas Kafi memperkenalkan diri kepada audiens. Halo KMBB. Oke, kenalin nama gue Bung mungkin Kafi ya. Bung Kafi. Oke, boleh juga dipanggil Bung Kafi ya, bebas. Dari SB 57 ya, kebetulan diundang oleh teman-teman dari Sospol BPKM BPP 2023. Oke, lanjut Mas Alwan. Ya sebelumnya salam kenal teman-teman dari KMBB. Perkenalkan, nama saya Alwan Rizky Putra, biasa dipanggil Alwan. Kebetulan saya sekarang diamanahkan sebagai Menteri Sosial Politik KMBB. Baik, terima kasih banyak Mas Alwan, Mas Kafi. Kita mau ngobrolin mungkin ke Mas Alwan dulu mengenai historical view pergerakan mahasiswa mungkin Mas. Kalau kita runtutin dulu mungkin dari 6566 deh. 6566. Ya, Soekarno yang awal-awal menjadi tonggak pergerakan mahasiswa itu. Ada Sohobgi mungkin tokohnya. Boleh Mas. Ya mungkin kalau kita berbicara soal pergerakan mahasiswa ini dua hal yang nggak bisa kita pisahkan, mahasiswa dan pergerakan. Kalau kita lihat historikalnya, Indonesia ini negara yang udah nyobain sistem pemerintahan dengan begitu banyaknya dan juga banyak dinamika di dalamnya. Berbicara soal tahun berapa tadi? 6566 itu kan sebenarnya awal dari kekecewaan masyarakat Indonesia terkait G30 SPKI, berawal dari situ kemudian beruntut menjadi Trikora 3 tuntutan rakyat, dan di situ di dalamnya adalah tuntutan terkait soal pangan dan lain sebagainya. Dan itu memaksa demonstrasi turun ke jalan, di situ lahirlah tokoh-tokoh seperti yang tadi dibahas. Karena kalau kita berbicara pergerakan nih, ya itu people power lah kalau kita berbicaranya gitu. Betul, pergerakan mahasiswa dan identik juga dengan pergerakan masyarakat dan atau elemen-elemen lainnya. Seperti dijelaskan tadi di tahun 6566 mungkin menjadi tonggak awal sejarah pergerakan mahasiswa konteks pasca kemerdekaan ini Mas. Ya, benar. Oke, mungkin dilanjut ke Mas Kafi. Kita banyak melakukan time skip karena kita sedikit membahas tanggal-tanggal dan tahun-tahun penting mengenai pergerakan mahasiswa. Oke, dilanjutkan menurut Mas Kafi, apa yang menjadikan tahun 98, 99, kemudian 97, 96 tuh merupakan detik-detik mahasiswa tuh bisa melakukan pergerakan yang memang betul-betul sangat menjadi pusat tragedi dan sejarah. Betul. Oke. Berarti ini secara langsung Abang melanjutkan dari apa yang dibilang Alwan ya, bahwasanya memang mahasiswa, apalagi mahasiswa ya, kita berbicara tentang mahasiswa ataupun pemuda gitu. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemuda dan mahasiswa ini punya track record yang emang ada dari sejak dulu. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alwan juga ya, dan juga identik dengan adanya pergerakan apalagi di bidang sosial politik seperti itu. Nah, terus ketika setelah Soekarno jatuh ya, itu kan akhirnya digantikan tuh oleh Soeharto. Nah, ketika ada digantikan oleh Soeharto selama kurang lebih 30-an tahun, 30 tahun itu akhirnya ketika pada tahun 96, 97, 98 itu mulai banyak dari rakyat ya, dari masyarakat juga akhirnya itu mereka merasakan bahwasanya ketika dipimpin Soeharto pun merasa ada yang kurang gitu, karena satu udah mulai terlalu lama ya, dan kedua udah mulai otoriter kayak gitu. Nah, terus di situ juga akhirnya ada nih, kita tahu bahwa ekonomi pada saat itu kan sedang tidak baik-baik saja kan. Akhirnya banyak juga rakyat yang menuntut untuk ini direformasi dan segala jenis korupsi dan nepotisme dari tahun 98 dari Soeharto itu kan juga akhirnya membuat rakyat tuh semakin marah seperti itu. Dan akhirnya jadilah ketika Mei itu jadi reformasi dari mahasiswa itu, dan bersama rakyat juga ya turun ke jalan untuk menuntut Soeharto untuk mundur seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara ya soal Soeharto dan Soekarno nih, mereka turunnya sama loh. Karena kalau kita lihat Soekarno di Trikora itu tuntutannya soal pangan, soal makanan. Terus kalau di Soeharto juga kebetulan krisis moneter pertama kan menjadi
menjadi alasan utamanya lah. Semua harga pangan semua naik dan lain sebagainya. Jadi yang gue perhatiin di sini sebenarnya soal pangan nih sangat berpengaruh lah dengan suatu berdirinya bangsa dan bernegara ya. Kalau kata gue. Ya ini mungkin ngurusin sedikit, kami nggak ada bermaksud memiliki egosentris isu sendiri mengenai pangan berhubung kita Institut Pertanian mungkin ya. Tapi betul-betul menjelaskan bahwasannya pangan tuh memang betul sebuah harga matinya bangsa. Melalui pangan kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan sedikit mengulas, menurut Thomas Malthus kalau tidak salah ya, memang laju deret ukur pangan tuh selalu meningkat. Oleh karena itu wajar mengapa pangan menjadi alasan khusus masyarakat tetap melawan. Mungkin kita kembali lagi lanjut pasca 98 Mei kembali ke Mas Alwan karena memang betul-betul concern ya mengenai historical view-nya pergerakan mahasiswa. Pasca 98 Mas, Habibie naik. Ya. Kemudian kembali adanya gonjang ganjing, Abdurrahman Wahid. Ya. Kembali ada gonjang ganjing. Lalu setelah Abdurrahman Wahid ada Megawati. Nah, kira-kira nih memang mahasiswa tuh pergerakannya mengapa betul-betul dinamis gitu? Yang ingin gua tanya ini. Sebenarnya kalau kita berbicara pasca reformasi, kita berbicara di mana udah nih mahasiswa sebenarnya waktu itu udah menang tahun 98. Sistem pemerintahan berubah, hanya saja waktu itu banyak sekali undang-undang dan lain sebagainya sistem bernegaragaan yang belum diamandemen sebenarnya kalau kita berbicara. Yang dari mana sistem pemerintahan masih dipilih dengan MPR, yang di mana MPR menjadi tongkat tertinggi di suatu kepemimpinan negara. Kalau kita berbicara Habibie, itu sebenarnya kalau kita berbicara Indonesia lagi jatuh, terpuruk, waktu itu rupiah jatuh, dia bisa muatin lagi ke angka 6.000. Waktu itu jatuh sampai 14 ribuan. Itu merupakan sebuah prestasi yang bagus gitu untuk seorang wapres yang dia cuma naik dikasih waktu jabatan dan sebagainya. Cuman kita tahu lah kalau kita membaca historical di balik baru Jujur Sabi ini ada permainan di dalamnya gitu untuk melengsarkan dia. Ya gue nggak mau sebut namanya lah. Biarkan rakyat, biarkan teman-teman semua membaca dan menjadi bukti nyata bahwasannya memang politik di negara kita ini bukan hanya berbicara soal rakyat aja gitu kan. Guys, lagi ada kesalahan maintenance dulu, jadi beberapa menit kita coba sabotase. Nah, memang jalan pergerakan tuh sudah sistematis digembosi pemerintah. Kita lanjutin lagi bahasan tadi sudah sampai di gerakan-gerakan populis pasca reformasi, baik yang diinisiasi mahasiswa ataupun elemen-elemen lain. Jadi boleh disambung Mas Alwan, bagaimana dinamika pergerakan mahasiswa pasca reformasi, mulai dari Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, lalu Gus Dur almarhum, lalu ada Megawati dan seterusnya. Ya, tadi udah sempat dijelaskan ya terkait kita berbicaranya setelah masa Orde Baru ya, reformasi ya tadi dijelaskan bahwa Habibie dan sebagainya itu ada permainan di dalamnya baik dari luar maupun dari dalam pemerintahan itu sendiri. Gue nggak perlu sebut kisahnya siapa aja, teman-teman bisa cari sendiri ya, karena banyak gitu. Karena banyak gitu yang membuka pun juga orang di dalamnya itu sendiri gitu bermain dan politik dan sebagainya. Bahkan Gus Dur pun dia bilang kan yang berperan aktif dalam melengsarkan dia yang bersalah tuh ada 2 gitu. Ya, tahu Nah, ini berapa berarti ini? Ya, Jawab please. Siapa 2 orang yang dimaksud Mbak almarhum Gus Dur ya? Siapa 2 orang yang dimaksud almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam Betul. itu kuis. Boleh kita lanjut aja lah. Nah, berbicara tadi ya, kenapa dinamis dan sebagainya, karena ya elemen yang dibilang mahasiswa, pergerakan mahasiswa itu sedang berada di atas angin. Kita udah menang di tahun 98 dan semenjak itu pergerakan mahasiswa tuh ditakuti lah, menjadi sebuah ancaman oleh sebuah pemerintah gitu. Karena kalau bukan mereka yang bergerak dan yang bergerak kembali itu adalah mahasiswa, takut kejadian apa yang terjadi di 98 itu kan terjadi kembali dalam waktu dekat, di mana pada saat itu Indonesia dalam fase-fase pemulihan gitu.
yang dimana waktu itu baru Yesus Habibie naik dan sebagainya. Yang dimainkannya adalah dia, Habibie ini orang Golkar, kita tahu nih dia main kaki tangannya Soeharto, sama aja bohong gini. Akhirnya apa? Laporan pertanggungjawabannya ditolak dan sebagainya. Dibikinlah pada akhirnya dengan jiwa kesatrianya yang dimiliki Pak Habibie itu, dia nggak daftar lagi, dia nggak melanjutkan masa periode dia, digantikan oleh Gus Dur. Tapi kita lihat juga di dalamnya Gus Dur banyak dinamikanya juga gitu. Yang tadi ya, kuis tadi ya, akhirnya dua orang ini berperan lah. Kuisnya apa tuh emang? Siapa yang Oh, berperan? iya. Saya berperan dua orang itu yang dimaksud oleh Gus almarhum. Dur. Lanjut dong. Ya mungkin kembali lagi ya, kalau berbicara soal pergerakan yang dinamis itu karena itu tadi sebenarnya kita pergerakan mahasiswa itu lagi di atas angin pada tahun-tahun itu gitu. Lagi di, kalau kita berbicara lagi di masa manis-manisnya lah. Menyikapi pergerakan mahasiswa nih Mas Alwan, kita mau beralih dulu ke Mas Kavi mengenai pandangan-pandangan yang mungkin sekarang anggapannya lebih umum. Bagaimana pergerakan mahasiswa itu berperan dalam fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan atau agen of change. Apa sih sebenarnya peran mahasiswa sebagai agen of change melalui pergerakan mahasiswa? Seperti apa gitu? Gua berarti melanjutkan dari Alwan juga ya. Jadi tadi kan udah disebutkan ya oleh Mas Alwan, dijelaskan juga lah mulai dari 65, 66, lalu demo yang beruntun ya dari 95 sampai 98 juga, dan puncaknya pada di 98 ketika kehancuran Soeharto dan seterusnya itu juga menjadi tanda bahwasanya pergerakan dan mahasiswa itu ya emang udah identik, udah melekat lah, ibarat udah identitas gitu. Nah, di situ juga dijelaskan ya, kita akhirnya tahu gitu bahwasanya memang negara ini hanya akan tumbuh jika pemuda ini berani gitu. Makanya berani dalam konteks kita berani untuk menyuarakan pendapat, kita berani untuk berperan, kita berani untuk bertindak apapun itu selama emang koridornya benar ya gitu. Nah, terus juga peran kita sebagai mahasiswa udah jelas ya, bahwasanya kita juga salah satu dari peran kita juga sebagai agent of change gitu, agen perubahan. Nah, perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh pemuda, yang berarti itu juga dari kita sejak SD, SMP, SMA sampai dengan kita kuliah mahasiswa ini juga agen perubahan gitu, karena ya titik balik dari bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 sebenarnya ada di kita, di mahasiswa gitu. Kita juga berperan, kalau misalnya sadar ya, tadi juga dijelaskan ya oleh Mas Alwan, sejak tahun 65 sejak Soekarno, Soeharto dan per 1995 sebenarnya mahasiswa ini juga dalam tanda kutip ya jadi oposisi pemerintah juga gitu. Kita berperan sebagai oposisi itu untuk check and balance, karena DPR sendiri kan ya kita juga udah punya DPR sih sebenarnya sebagai check and balance ya, cuman ya mungkin perlu ditambah lah check and balance-nya gitu. Emang balance gitu. Oh, balance sekali. Yang sama enggak? Kue. Coba dikuis saja apakah check and balance dari DPR sudah cukup balance atau belum. Karena kalau kita lihat berapa banyak nih pemerintah ngeluarin undang-undang didukung, Iya. cepet sahnya, ketok Cepet palu, bahkan di waktu-waktu yang gak diduga-duga gitu. Tengah malam. Tengah malam bisa. Iya, ya mungkin. Pokoknya gimana caranya jadi itu barang. Ini kayak kita mencoba untuk berhusnuzon ya, mungkin yang bagus gitu ya, mungkin undang-undang produk hukumnya bagus ya. Kalau bagus kan nggak diprotes banget. Jadi dari situ juga udah kelihatan bahwasanya kita juga sebagai oposisi ini juga sebenarnya kita bukan oposisi juga ya, bukan oposisi yang benar-benar oposisi gitu, tapi kita ini niatnya itu kan untuk mengkritik itu untuk sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kayak misal kita mau dari DPR atau pemerintah tuh kita mereka mau ngeluarin kebijakan A gitu ya, kita kan berhak aja kita ngomong untuk jangan gitu dong, jangan gini dong. Apalagi kan kita mahasiswa, kita kan apa ya, kita lebih fokus, harusnya fokus yang dalam gue maksud itu adalah kita tuh sesuai bidangnya masing-masing. Misal gua lebih bidang kayak bisnis ekonomi dan Mas Awan dari pertanian dan Mas Tila juga dari peternakan. Maksud gua kayak kita ini punya ilmunya masing-masing kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita juga mengkritisi sesuatu yang memang berada di bidang kita masing-masing. Nah, itu enaknya di kita itu adalah kita akhirnya bisa mengkritisi dengan basis ilmu yang kita ada kayak gitu. Nah, juga akhirnya di situ peran kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change juga sebagai check and balance yang gua maksud tadi di awal kayak gitu sih. Jadi memang pergerakan mahasiswa itu memiliki filosofi yang cukup kuat lah, dan juga pergerakan mahasiswa walaupun terlihat seperti itu aja, turun ke jalan dan lain sebagai halnya, tetapi pergerakan mahasiswa juga masih memiliki banyak sekali
kegiatan yang menarik di dalamnya. Membuka debat sebagai ruang akademis selaku sivitas akademi, kemudian juga kita seringkali berdiskusi namun juga tetap menjalankan aksi. Nah, saya sendiri ingin mengetahui sebetulnya kira-kira pandangan Mas Alwan dan Mas Kavi ini mengenai bagaimana kita seharusnya bergerak ke depan dengan segala gonjang-ganjing yang cukup kuat dan sebagai pengganggu mahasiswa dalam bergerak lah. Jadi sebenarnya pergerakan sebenarnya ini buat konsep pergerakan sendiri. Kalau menurut gue tuh pergerakan itu tidak hanya sekedar kita turun ke jalan ya tentunya ya. Kayak tadi sudah disebutkan bahwasanya kita juga bisa selain turun ke jalan itu kita juga bisa membuat akademis atau debat ilmiah bersama dengan sivitas akademik atau mungkin dengan orang-orang dengan pemangku kepentingan terkait dan lain sebagainya itu juga bisa. Tapi lebih dari itu sebenarnya pergerakan itu yang gue maknai adalah ketika kita tuh berhasil untuk membuat sesuatu yang awalnya mungkin dari yang buruk jadi biasa aja, dari yang baik aja menjadi lebih baik dan seterusnya kayak gitu. Nah itu menurut gue pergerakan seperti itu, dan kita tidak hanya soal turun ke jalan atau soal debat publik ataupun sosial politik lainnya, tapi kita juga bisa dengan berbagai macam cara lah intinya kayak gitu. Apakah dengan kita mengabdi dengan masyarakat di desa-desa, ataukah mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah, misal ketika pendidikan tidak merata ya kita yang nutup gitu. Kita yang nutup, kan sering kan kita seperti itu. Jadi menutup, kita misalnya ada gerakan sosial, kita berbagi lah ke orang-orang yang dalam kutip membutuhkan, ataupun ke sekolah-sekolah yang berada di pinggir, akhirnya kita juga yang turun KKN dan lain sebagainya. Itu juga kan program-program yang nantinya disalurkan kepada kita. Gue maknanya gerakan itu tidak hanya soal itu aja kan, tapi soal banyak cara untuk menjadikan kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama dalam hal negara ya, negara kita bisa lebih baik. Karena gue sebenarnya jujur-jujuran aja ya, gue percaya ada suatu masa di mana kita tuh pasti baik bener. Nah, emang pastilah, pasti ada saat itu, nggak tahu kapan tapi pasti ada, gue yakin. Dengan segala gonjang-ganjing, apalagi sekarang kita ada MBKM, sebenarnya kita juga nggak boleh menyalahkan dalam tanda kutip ya, menyalahkan MBKM, karena ya itu berarti tantangan buat kita sendiri untuk bagaimana pergerakan ini jadi lebih inklusif gitu. Tanpa punya sekat dan lain sebagainya, kita harus bisa bagaimana merangkul semua elemen masyarakat untuk dalam tanda kutip ya melakukan pergerakan kayak gitu. Kalau kita ngelihat di luar negeri, pergerakan mantap-mantap. Kenapa? Sekatnya nggak ada. Iya, beneran kan kayak udah ya, pilihannya dua lah, kita mau ngikutin cara mainnya atau kita ya udah mati gitu dengan cara main kita sendiri. Nah, dari Mas Kavi udah yang memaknai pergerakan sangat luas dan dari hati lah dia mempercayai betul bahwasannya akan ada suatu kondisi negara ataupun bentuk lainnya yang sudah mencapai peradaban paling baik. Selanjutnya kita mau coba dari Mas Alwan bagaimana dia memaknai pergerakan mahasiswa era kontemporer. Sebenarnya kalau kita berbicara soal pergerakan dari dulu sampai sekarang, pergerakan itu tetaplah pergerakan. Hanya saja caranya yang semakin lama semakin bertambah caranya. Kalau orang berbicara pergerakan masih relevan atau enggak gitu, tuh pergerakan itu masih ada atau masih bagus gitu. Gue kasih tahu sekarang, pergerakan sampai kapanpun itu akan relevan dan tidak akan pernah mati. Hanya saja cara-caranya yang berbeda, cara-caranya yang semakin banyak. Kita breakdown dulu sedikit bukti omongan dari Mas Alwan tadi adalah belakangan ini Prancis kembali masyarakatnya melakukan demonstrasi di jalan. Mereka memblokade jalan raya dengan tembok ini. Iya, di semen. Di semen. Itu pergerakan loh. Jadi ini mau maksudnya adalah sebelum nanti orang berbicara negara-negara maju udah nggak ada yang demo, jadi ini mau dikasih bukti dulu lah bahwasannya memang pergerakan itu nggak lekang oleh waktu, namun variasi gerakannya harus perlu kita perbaharui dan kita terus beradaptasi dari masa ke masa. Gitu. Mau lanjutin lagi ya sebenarnya. Nah tadi itu akan terus relevan dan tidak akan pernah mati gitu. Api pergerakan itu tidak akan pernah mati. Betul. Hanya saja caranya yang akan bertambah sering berjalannya waktu. Kita difasilitasi dengan fasilitas yang begitu banyak gitu. Kita tahu dulu kekuatan pergerakan itu ada, pertama turun ke jalan, yang kedua ini media massa. Tapi kita tahu sekarang media massa ini udah dibeli. Ya itu. Contohnya
Ya. TV. Iya. Terus Ini yang warna biru. Iya, biru juga ada warna biru ya. Oh, itu media massa itu udah dibeli dan kita difasilitasi sosmed itu menjadi sebuah ladang pergerakan kita gitu. Betul, Itu betul. sangat mendukung. Kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya Facebook yang begitu banyak, hampir semua orang punya gitu. Gak harus orang yang paham pergerakan dia menggunakan itu semua dan sebagainya. Kita sebagai seorang mahasiswa yang resah menuliskan keresahan kita terkait sebuah kebijakan yang ada, itu udah salah satu langkah dari pergerakan itu sendiri sebenarnya. Jadi pergerakan itu relevan apa enggak? Perjawabannya adalah akan selalu relevan dengan caranya, dengan caranya masing-masing. Kalau kita mengutip lagunya Fish ya, Peradaban, karena itu akan terus berputar abadi gitu. Walaupun lu tusuk, lu caci maki, ya akan terus berputar, dan akan terus ada. Dan kembali lagi pergerakan itu hadir, goalsnya apa sih kalau kita mau tahu pergerakan itu? Kenapa kita bergerak? Itu untuk merubah sebuah kebijakan. Pun kalau seandainya pergerakan itu tidak bisa merubah kebijakan, kita bisa memberikan sinyal kepada orang-orang yang di atas sana gitu, orang-orang yang di atas sana bahwasannya amarah rakyat ini benar-benar nyata gitu, sehingga itu tadi demonstrasi ini masih dianggap sebuah ancaman. Betul. Kalau diulas sedikit gitu, apa pandangan Mas Alwan bahwasannya memang pergerakan ini tidak pernah lekang oleh waktu. Mungkin dia beristirahat tapi akan tetap terus menusuk-nusuk jiwa yang telah mati dikubur oleh para koruptor. Nah, mungkin sedikit penutup gitu dari gua sendiri. Kalau tadi Mas Alwan ngutip lagunya Fish yang Peradaban, mungkin gua ngutip lagunya Dongker. Ya, Dongker tuh ada liriknya bagus betul lah. Datang hari tanpa batas, tanpa negara dan tanpa agama, merupakan bentuk filosofis bahwasannya masyarakat nanti akan tetap sejahtera tanpa adanya intervensi negara, apapun lah yang mengintervensi masyarakatnya. Jadi teruslah bergerak mahasiswa, teruslah berjuang, dan teruslah melawan. Mungkin kita jargon sedikit. Salam perjuangan karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup pertahanan Indonesia. hidup pertahanan Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian obrolan singkat kita malam ini yang mungkin gak singkat-singkat amat. Kurang lebihnya harus dimaafkan. Jangan, gua nggak mohon tapi berharap harus. Dadah teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.